Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Robi Setiadi, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Garut. Tugas modul 2.1 koneksi antar materi yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk mendukung murid-murid di kelasnya. Landasan mengapa kita harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ingat, setiap murid itu unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, kesiapan belajar, gaya belajar, pola pikir dari setiap anak itu pasti berbeda. Nah, disinilah peran kita sebagai guru melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai oleh masing-masing murid. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, yang harus guru lakukan yaitu 1. Memahami tujuan pembelajaran, 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan murid, 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang rasa ingin belajar murid, 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif, 5. Melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Berkaitan dengan kesiapan belajar murid, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Berkaitan dengan minat murid, minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu profil belajar murid. Ini berkaitan dengan 1. Lingkungan, 2. Budaya, 3. Gaya belajar, dan 4. Kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Pertama, mengamati perilaku murid. Kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran. Keempat, berbicara dengan guru kelas sebelumnya. 5. Membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran. Pertama, diferensiasi konten. Kedua, diferensiasi proses. Ketiga, diferensiasi produk. Untuk mendiferensiasikan pembelajaran, guru boleh memilih salah satu strategi, 2 strategi, atau dikombinasikan ketiga-tiganya. Diferensiasi konten ini berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari. Mendiferensiasikan konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid.
Diferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan apa yang telah murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid. Hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah kaitan antara materi modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Iya, tentu saja ada keterkaitan di setiap modul-modulnya. Kaitan modul 1.1 dan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memahami kebutuhan belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kaitan modul 1.2 dan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif dalam menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid yang merdeka. Selanjutnya yaitu kaitan modul 1.3 dan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak berpihak pada murid. Yang terakhir, kaitan antara modul 1.4 dan modul 2.1. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus mempunyai kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian Bapak Ibu guru hebat, semoga dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, murid-murid di kelas kita mampu mencapai tujuan pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.